Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana menyelesaikan permasalahan terkait dengan biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Nah, sebagai gambaran untuk biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk atau biasa disingkat dengan BTKLP itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah jam tenaga kerja langsung dan yang kedua adalah tarif upah standar tenaga kerja langsung. Nah, untuk menentukan jam standar tenaga kerja langsung, itu kita harus menaksir sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Sementara untuk tarif upah standar tenaga kerja langsung, itu adalah penaksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Lalu terkait dengan penentuan jam standar tenaga kerja langsung itu silahkan dibaca saja di slide PowerPoint-nya terkait bagaimana untuk mengaturnya, karena ada beberapa hal di situ cara penentuannya. Begitu juga dengan penentuan tarif upah standar untuk tenaga kerja. Saya langsung saja kepada simulasi permasalahan. Simulasinya itu adalah misalkan jam standar tenaga kerja langsung ditentukan per jamnya, untuk membuat satu botol kecap diperlukan waktu 0,1 jam, dan tarif upah standarnya itu adalah ditentukan tarifnya adalah per jamnya Rp500. Maka untuk demikian kita tahu bahwasanya BTKL standarnya atau BTKLSP-nya itu untuk membuat satu botol kecap itu adalah perkalian antara jamnya dengan biaya per jamnya, yaitu 0,1 jam dikalikan dengan Rp500, maka menghasilkan Rp50. Jadi sekali lagi untuk mencari BTKLSP itu adalah JSTKL atau jam standar tenaga kerja langsung dikalikan dengan tarif upah standar. 0,1 dikalikan dengan 500 hasilnya adalah 50. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait dengan penentuan jam standar tenaga kerja langsung terpakai atau biasa disingkat dengan JKST. Jadi menentukan anggaran yang harus dilakukan oleh manajer adalah untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja dengan melibatkan penentuan anggaran produk dan juga penentuan jam standar tenaga kerja langsung. Nah, untuk itu kita bisa melihat simulasinya sebagai berikut. Nah, misalkan anggaran produk jadi dari perusahaan kecap sedap nikmat selama 2016 adalah sebagai berikut, dan itu adalah ada 4 triwulan ada 3 produk, yaitu kecap sedang, kecap manis, dan kecap asin. Nah, untuk triwulan 1 itu 22 botol untuk kecap sedang, kecap manis 13 botol, kecap asin 9 botol, totalnya ada 44 botol. Lanjut, diketahui seperti pada slide itu ada pada triwulan 2, 3, dan 4 masing-masing seperti yang ditulis, dan totalnya selama setahun itu ada 95 botol kecap sedang, 54 kecap manis, 38 kecap asin, dengan total produk yang diproduksi adalah 187 produk. Nah, di sini ada catatan, bila tak terdapat produk dalam proses, maka unit ekuivalen produk sama dengan produk jadi yang dihasilkan pada periode tersebut. Dan dalam contoh kasus tersebut tidak terdapat sediaan produk, artinya tidak ada persediaan karena di soalnya tidak ada persediaan, sehingga unit ekuivalen produk sama dengan produk jadi yang dihasilkan. Untuk itu adalah untuk mencari JKST, kita tadi mencarinya adalah dengan unit ekuivalen produk dikalikan dengan jam kerja standar langsung terpakai. Nah, kita hitung di sini berarti karena produknya itu adalah sebanyak 22, maka kita langsung saja ini sama dengan, kita carinya ini sama dengan, lalu kita kalikan dengan, kita masukkan di sini 22 dikalikan, kita kalikan dengan 0,1, karena untuk satu unit produk itu lama produksinya adalah 0,1 jam, maka kita dapatkan untuk memproduksi sebanyak 22 botol itu selama 2,2 jam. Langsung saja kita kopikan saja ke semuanya. Oke, kita Ctrl C.
kita dapatkan secara total, kita sum saja. Kita sum, summarize, mulai dari B32 sampai dengan B35. B35. 9,5 jam kita tarik V. Nah, sementara yang di sini adalah sama dengan sum juga. Kita summarize. Ya, dari sini ke sini. Dari B32 ke D32. Nah, lalu kita Ctrl C dan kita paste ke sini. Kita paste formula ya. Nah, kita bold. Nah, jadi totalnya diperlukan 18,7 jam untuk memproduksi semua produknya. Dan masing-masing triwulan kita bisa lihat bagaimana kecap sedang, kecap manis, kecap asin, berapa nilai waktu yang harus dikeluarkan. Nah, lalu bagaimana untuk mencari anggaran biaya tenaga kerja langsungnya? Anggaran biaya tenaga kerja langsungnya, kita tahu bahwasanya tadi di soal yang pertama bahwasanya tenaga kerja langsung tarif upah standarnya per jamnya adalah Rp500. Maka untuk itu kita bisa langsung mencari di sini, oke? Karena di sini adalah anggaran biaya tenaga kerja langsungnya itu adalah jam dikalikan dengan biayanya, maka kita langsung bisa sama dengan dikalikan dengan, oke, 2,2 jam di B32 dikalikan dengan 500 per jamnya. Oke. Hasilnya adalah Rp1.100. Kita kopikan saja untuk bagian yang ini. Lalu kita pastekan kedua kolom ini, paste formula. Dan dari sini kita sebenarnya bisa narik aja ke bawah. Oke. Lalu kita sama dengan summarize, sama dengan sum, dari sini ke sini ke D44. Kita kopikan saja. Dari sini juga ke sini. Sebenarnya ditarik juga bisa sih. Kita pastekan formula dan summarize-nya juga sama dengan sum ke atas. Sampai dengan ke bawah. Lalu kita tarik ke samping saja. Maka kita dapatkan nilainya adalah 9.350 setahun dikeluarkan untuk memproduksi ke semua botolnya. Ini adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Lalu selanjutnya dari tabel 1 kita tahu bahwasanya tidak terdapat sediaan produk. Namun jika terdapat sediaan produk dalam proses triwulan 1 untuk kecap sedang sebanyak 10 botol dengan tingkat penyelesaiannya adalah 30% dan sediaan produk untuk dalam triwulan 1 sebanyak 8 botol 50%. Nah, satu 30%, satu 50%. Nah, jika metode perhitungan unit ekivalen menggunakan metode first in first out dan hal lain tidak berubah, berarti yang pertama masuk, yang pertama keluar, dan maka berapakah anggaran biaya tenaga kerja langsung triwulan 1 untuk kecap sedang? Nah, kita bisa lihat untuk produk jadinya itu adalah 22 kan? 22 ya.
ini adalah 22. Kita bisa lihat di soal yang di atas tadi. Ini oke. Nah, di sini tadi, di sini 22, kita turun lagi. Nah, sediaan produk dalam akhir adalah 8 botol dikalikan dengan 50%. Maka kita kalikan sama dengan, berarti di sini sama dengan 8 dikalikan dengan 50%. Berarti 20. Oh, maaf, 4 hasilnya. Maka kita jumlahkan total persediaannya, total produk tersedia itu adalah sebesar sama dengan 22 ditambahkan dengan 4. Nah, ini yang tersedia, produk yang tersedia. Nah, namun persediaan produk dalam proses awal itu ada 10 botol, berarti 30% dari 10 botol, berarti ini sama dengan 10 dikalikan dengan 30%. Maka selanjutnya ini dikurangkan tentu saja, karena ini persediaan produk dalam botol awal berarti sudah ada tersedia 3, maka kita kurangkan antara ini 26 dikurangi dengan 3. Jadi unit ekuivalennya itu setara dengan 23 produk. Ini bisa kita coba cari untuk triwulan kedua dengan mempergunakan sediaan produk dalam proses awal itu adalah 3, menjadi sediaan produk dalam proses akhirnya menjadi 3, dan kemudian menjadi 4, tapi sediaan produk dalam proses awalnya itu menjadi 3. Kita bisa hitung di triwulan kedua, ketiga, dan keempat. Itu untuk produk yang pertama, kecap manis. Kita bisa cari di kecap sedang dan kecap asin. Nah, untuk jam kerja standar tenaga kerja langsungnya itu bisa dicari 23 botol dikalikan dengan 0,1 jam, hasilnya adalah 2,3 jam. Dan untuk 2,3 jam itu menghabiskan biaya 1.150. Gampang sekali untuk menyelesaikannya. Silahkan dicoba nanti di rumah. Oke, terima kasih.